Saudara-saudari, rasa-rasanya momen paling serius bagi anak-anak adalah ketika bermain. Ketika anak-anak bermain, diberi mainan, itu akan sangat khusyuk, tidak mau diganggu. Tetapi itu menyenangkannya. Tapi kesenangan itu sungguh dijalani, diperhatikan dengan sangat serius. Maka ketika diganggu oleh orang dewasa, diganggu dalam arti misalnya diajak makan, waktu bermainnya selesai sehingga mainannya harus disimpan, akan memberontak, marah atau nangis, tidak mau. Tetapi walaupun memberontak, marah, tidak mau, protes, ketika diberi pengertian, bahkan kadang-kadang ada orang tua yang memaksa untuk menghentikan aktivitas si anak sehingga anak nangis, tidak lama setelah itu anak bisa menerima, bisa mengerti, tangisnya reda, kemarahannya hilang, diberi penghiburan, diberi ciuman dan pelukan, atau diberi kesenangan yang lain, akan lupa akan kekecewaannya. Sifat anak kecil seperti ini rasanya tidak ada dalam diri orang dewasa. Kita kalau ada maunya ya kejar terus, tidak tercapai marah, dan marahnya dibawa-bawa terus, mungkin seumur hidup kita. Korban kemarahan kita siapa? Bisa sesama, dan bahkan bisa Tuhan sendiri. Tuhan, saya mau A, kenapa engkau tidak memberi? Baru juga sedikit lagi mencapainya, malah mendapat masalah, batal saya dapatnya, malah dapatnya yang lain. Itu akan dibawa terus. Atau kita ada konflik dengan seseorang dan itu mengganggu kenyamanan, kesenangan, keseriusan bermain kita. Kita menjadi marah dan protes, kecewa, dan itu akan tersimpan terus. Ketika waktu berlalu, kita mengalami konflik yang sama dengan orang yang sama, konflik berbeda dengan orang yang sama, masalah yang lama dibawa-bawa lagi, diungkit-ungkit lagi, padahal tidak ada hubungannya. Itu rasa-rasanya sifat yang melekat pada kita orang dewasa. Padahal anak-anak walaupun tidak suka, bahkan dipaksa, sekali lagi, ketika sudah lewat, dia tidak akan mengungkit kekecewaan masa lalunya. Mengapa? Karena anak-anak lebih gampang mengerti perkataan orang dewasa, bahwa apa yang dikatakan orang tua itu demi kebaikan mereka. Apa yang disampaikan orang tua itu sebagai bentuk dan wujud cinta mereka. Anak-anak peka menyadari itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa betapa sulitnya bagi kita untuk peka ketika Tuhan mendidik, membentuk kita bahkan secara keras sebagai bentuk dari cinta kasih Tuhan sendiri pada kita. Karena kalau kita dibiarkan bahkan bermain dalam tanda kutip untuk kesenangan kita sendiri, itu bisa membahayakan, bisa merugikan hidup kita. Maka Tuhan segera menghentikan aktivitas kita, mengalihkan kepada yang lain atau memberikan yang lain. Saudara-saudari, kerajaan Allah itu milik semua orang, terbuka bagi semua orang. Tetapi pertanyaannya, apakah ketulusan, kerelaan untuk dibentuk, kerelaan untuk dibimbing, untuk diarahkan seperti anak kecil, kerelaan untuk dibawa melalui jalan yang tepat menuju kerajaan Allah itu
apakah kita miliki? Jangan-jangan kita mau tinggal di dalam kerajaan Allah itu, tapi jalan dan caranya mau pakai cara kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan, yang pada akhirnya kita bukan menuju ke sana, tetapi malah nyasar kemana-mana. Mending kalau sudah nyasar tapi tetap nyampe. Tapi kalau tidak sampai pada kerajaan Allah karena tidak mau nurut pada tuntunan, pada bimbingan Tuhan, lalu bagaimana? Saudara-saudari, kita percayakan diri kita pada cinta kasih Allah yang membentuk kita, bisa juga keras membentuk kita kalau kita susah diberitahu, padahal diberitahu untuk kebaikan kita. Mari kita belajar dari anak kecil, bukan berarti bersifat kekanak-kanakan, tapi berani mempercayakan diri kepada Tuhan, kepada orang-orang yang memang diutus Tuhan untuk membantu, menolong, mendidik, membentuk kita. Dan ketika bentuk cinta itu tidak sesuai harapan kita dan bahkan mengecewakan kita, kita berani beranjak dari rasa kecewa itu dan menemukan keindahan cinta kasih yang baru dalam pengalaman-pengalaman berikutnya. Semoga semangat spirit pemberian diri, kepercayaan yang luar biasa, ketulusan, pengampunan anak-anak, sifat anak-anak menjadi milik kita bersama. Tuhan memberkati.